على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan untuk bertemu bulan suci Ramadan ini. Bulan penuh ampunan dan penuh keberkahan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan terbaik sepanjang zaman. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini kita hidup di zaman yang unik. Bangun tidur, yang pertama dicek bukan wudhu, tapi WhatsApp. Mau sahur, bukan cuma makan yang kita siapkan, tapi juga story Instagram. Bahkan, kadang buka puasa belum selesai, sudah buka TikTok duluan. Tanyaannya, di bulan Ramadan yang penuh pahala ini, apakah media sosial kita menjadi ladang amal? Atau malah menjadi ladang dosa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Qaf ayat 18 yang artinya tidak ada satu kata pun yang diucapkannya melainkan ada malaikat yang mencatat di sisinya. Kalau setiap kata yang kita ucapkan dicatat, bagaimana dengan setiap caption yang kita tulis, setiap komentar yang kita ketik, atau setiap postingan yang kita sebarkan? Teman-teman, di bulan Ramadan ini bukan hanya perut yang berpuasa, tapi juga mata, telinga, dan jari kita. Puasa jari itu apa sih? Yaitu menahan diri dari mengetik hal-hal yang menyakiti orang lain. Lalu puasa mata itu apa sih? Yaitu menahan diri dari melihat konten yang tidak pantas. Kemudian puasa hati itu apa? Tidak iri melihat pencapaian orang lain di media sosial. Seringkali kita tidak sadar satu komentar sinis bisa menghancurkan semangat seseorang. Satu share berita hoaks bisa menimbulkan fitnah. Satu postingan pamer berlebihan bisa melukai hati orang yang sedang berjuang. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau tidak bisa posting yang baik, lebih baik tidak usah posting sama sekali. Teman-teman, sebagai generasi muda, kita adalah generasi digital. Kita kreatif, aktif, dan penuh potensi. Tapi ingat, kecerdasan digital harus dibarengi dengan akhlak digital. Ramadan ini bisa jadi momen upgrade diri, bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade iman. Coba kita renungkan, berapa jam sehari kita habiskan untuk scroll, dan berapa menit kita habiskan untuk membaca Al-Quran. Berapa banyak story yang kita buat, dan berapa banyak doa yang kita panjatkan. Kadang kita lebih semangat update status daripada update iman. Teman-teman, media sosial itu seperti pisau, bisa digunakan untuk memasak, tapi juga bisa untuk melukai. Tergantung siapa yang memegang dan bagaimana menggunakannya. Di bulan Ramadan ini, yuk kita ubah fungsi media sosial kita menjadi tempat berbagi kebaikan, tempat menyebarkan ilmu, dan tempat menginspirasi orang lain. Daripada upload konten yang tidak bermanfaat, kenapa tidak share ayat Al-Quran? Daripada komentar nyinyir, kenapa tidak memberi dukungan? Daripada ikut war komentar, kenapa tidak ikut war kebaikan? Karena satu kebaikan yang kita sebarkan, pahalanya bisa terus mengalir. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Yang artinya, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti apa yang
melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, hanya dengan satu postingan motivasi Ramadan, lalu ada teman yang tergerak untuk sholat tepat waktu. Kita ikut dapat pahalanya. Masya Allah. Teman-teman, ada juga fenomena di bulan Ramadan, yaitu flexing ibadah. Sedikit-sedikit upload lagi tadarus, lagi tahajud, lagi sedekah. Bukan berarti itu salah, tapi hati-hati, jangan sampai niatnya berubah. Jangan sampai yang kita cari bukan ridho Allah, tapi ridho followers. Karena ibadah yang dipamerkan itu bisa kehilangan keikhlasannya. Ramadan adalah bulan melatih kejujuran. Puasa itu ibadah yang sangat rahasia. Orang lain tidak tahu benar-benar puasa atau tidak, tapi Allah Maha tahu. Begitu juga di media sosial. Mungkin tidak ada yang tahu niat kita, tapi Allah Maha tahu. Teman-teman yang dirahmati Allah, coba bayangkan jika Ramadan ini kita buat challenge pribadi. Yang pertama, tidak menyebarkan hoaks. Yang kedua, tidak komentar negatif. Yang ketiga, mengurangi scroll dan menambah tilawah. Dan yang keempat, minimal satu konten positif setiap pekan. Kalau biasanya kita mengejar FYP, sekarang mari kita kejar ridho Allah. Karena trending di dunia belum tentu trending di akhir. Teman-teman, kita adalah generasi yang akan memimpin masa depan. Dunia industri butuh skill, tapi bangsa ini butuh akhlak. Dan Ramadan adalah sekolah akhlak terbaik. Gunakan media sosial sebagai sarana dakwah kreatif. Tunjukkan bahwa anak muda bisa gaul tanpa kehilangan iman, bisa update tanpa kehilangan adab, dan bisa eksis tanpa harus toksik. Ingat, jejak digital itu nyata. Apa yang kita posting hari ini bisa kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Jangan sampai nanti di hari hisab bukan hanya buku amal yang kita buka, tapi juga timeline kehidupan kita. Nauzubillah. Teman-teman, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai titik balik. Bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan ego dan hawa nafsu di dunia maya. Karena sejatinya orang yang kuat bukan yang paling banyak followersnya, tapi yang paling mampu mengendalikan dirinya. Semoga Ramadan kali ini membuat kita menjadi generasi yang bukan hanya cerdas digital, tapi juga cerdas spiritual. Generasi yang tidak hanya viral, tapi juga bernilai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم